Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita untuk membahas satu konsep mengenai jiwa perspektif Al-Qur'an. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah kawan-kawan, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep manusia perspektif Al-Qur'an, di mana manusia itu terdiri dari tiga hal, ya. Pertama adalah ruhania, kedua adalah jasmania, dan yang ketiga adalah nafsiyah atau jiwa, begitu ya. Nah, ini akan kita ulas gitu ya. Menurut perspektif Al-Qur'an itu seperti apa, sehingga nanti ketika kawan-kawan belajar mengenai psikologi Islam, belajar mengenai jiwa gitu ya, belajar mengenai psikoterapi, belajar mengenai kesehatan mental dan sebagainya, kawan-kawan sudah memahami terlebih dahulu makna jiwa menurut perspektif Al-Qur'an seperti apa. Karena ketika kita membahas sebuah objek kajian jiwa ini pada perspektif Al-Qur'an gitu ya, pada psikologi Islam itu akan berbeda pula pembahasannya ketika kita membahas masalah psikologi gitu ya, membahas tentang jiwa menurut perspektif yang lainnya, seperti halnya psikoanalisa yang jiwa itu adalah id, ego dan super ego. Kemudian behavioristik membahas perilaku manusia, apa namanya, psikologi itu dari perilaku manusia, reward dan punishment begitu. Namun dalam Islam itu berbeda. Maka penting sekali untuk disimak begitu ya, supaya kita memahami benar, supaya nanti ketika kawan-kawan masuk dalam tahap pemahaman psikologi perkembangan perspektif Al-Qur'an atau psikologi perkembangan menurut Islam, psikoterapi atau kesehatan mental menurut Islam, itu juga akan lebih kawan-kawan bisa pahami dengan baik begitu. Ketika kawan-kawan sudah memahami konsep jiwa menurut Islam begitu ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke. Nah, berbicara tentang manusia, bahwa manusia itu memang sifatnya multidimensi, ya. Ada dimensi ruh yang itu adalah asalnya tadi itu, ya. Kemudian usulnya itu jasad dari Bani Adam, diciptakan dari tanah, kemudian dibentuk, berwujudlah Nabi Adam, kemudian dari Nabi Adam itu diambil sebagian gitu ya, tulang rusuknya menjadi Hawa, kemudian Hawa bertemu Adam, terjadi reproduksi di sana, proses reproduksi, dan kemudian muncullah anak keturunan Adam, dan itu adalah secara fisik terjadi gitu ya. Tuh. Oke. Nah, yang dimensi ketiga itu adalah jiwa atau nafas gitu ya, nafsiyah. Perpaduan antara jasad dan roh ini yang penting untuk kita pahami benar. Jadi ternyata dalam psikologi Islam itu ketika kita membahas jiwa itu nggak akan terlepas dari roh dan nggak akan terlepas dari jasad, ya. Karena jasad nggak akan hidup. Jasad manusia akan menjadi seonggok mayat saja ketika tidak ada rohnya. Orang meninggal dunia itu karena rohnya nggak ada. Nah, maka tidak bisa disebut sebagai jiwa. Kenapa? Karena nggak bisa, nggak ada roh. Kenapa? Karena jiwa itu adalah penggabungan antara roh dengan jasad manusia sehingga bentuk sebuah perilaku dan seterusnya, begitu ya. Nah, di sanalah psikologi akan mempelajarinya. Oke, ini konsepnya Allah gitu ya, meniupkan ruhnya ke dalam jasad ketika usia 40 hari. Ketika manusia itu sudah bentuknya adalah mudghah, dari alaqah kemudian mudghah gitu ya. Di sana ditiupkan ruhnya, ruh melalui malaikat gitu ya. Kemudian dari sana manusia itu menjadi janin dan kemudian lahir dan hidup manusia itu. Nah, di dalam konsep ini saja, konsep ciptaan manusia ini saja, kita sudah membahas, kita sudah memberikan garis besar, memberikan catatan begitu ya, memberikan watermark atau memberikan tanda begitu, bahwa ternyata manusia itu nggak mung fisik saja, nggak mung isinya adalah, tidak hanya isinya itu adalah kognitif saja, kemudian emosi aja, kemudian perilaku aja, tapi ada roh di sana yang sifatnya itu adalah ilahiyah.
Sehingga jiwa ini juga dipengaruhi oleh konsep-konsep ilahiyah juga. Tidak akan terlepas dari konsep ilahiyah itu sendiri. Itu. Oke, akan kita bahas seperti apa, begitu ya. Nah, saya nggak akan membahas roh. Kenapa? Karena roh itu wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma itu minal ilmi illa qalilah. Mereka ketika ditanya tentang roh, katakanlah bahwa roh itu urusan Allah, ya. Manusia hanya diberikan pemahaman sedikit saja tentang roh. Terkait dengan fisik, gitu ya. Fisik ini maka akan dibahas oleh teman-teman dari kedokteran, gitu ya. Nah, tetapi ada kaitannya antara fisik dengan psikologis manusia, gitu ya. Karena memang ini jadi satu kesatuan, nggak bisa terlepas begitu. Karena jiwa manusia itu ya gabungan antara roh dengan fisik manusia, gitu ya. Nah, dari sini saja kita bisa mengamati bahwa ternyata memang proses manusia itu adalah proses yang panjang dan nggak bisa terlepas dari konsep-konsep yang diturunkan, istilahnya sifat-sifat yang diberikan Allah kepada kita, gitu ya. Oke. Nah, berkenaan dengan nafas sendiri, maka kita psikologi itu akan membahas di sini, ya. Akan banyak berbicara tentang di sini. Nah, sekarang akan saya jelaskan apa itu konsep nafas, begitu ya. Nah, nafas di dalam surat kelima ayat 32 itu dikatakan bahwa nafas itu totalitas manusia. Kenapa totalitas manusia? Karena gabungan antara roh dengan jasad itu sendiri. Roh yang fisik itu disebut dengan jiwa manusia. Kemudian an-nafas itu dikatakan juga sebagai perilaku. Di dalam surat 13 ayat 11 dikatakan tidak merubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya. Bahwa manusia itu nggak akan merubah, Allah itu nggak akan merubah perilaku. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kaumin itu adalah kumpulan manusia, gitu ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka itu anfusihim, nafas, perilaku mereka, diri mereka, perilaku mereka. Dan yang lebih unik lagi itu adalah bahwa an-nafas itu berpotensi baik dan buruk sebagaimana surat 91 ayat 7 sampai 8 begitu ya. Demi nafas penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Maka pada hakikatnya yang namanya nafas atau jiwa manusia itu sifatnya adalah punya potensi positif itu lebih kuat daripada potensi negatifnya manusia ya. Nah, namun daya tarik ya, ingat ya. Kalau potensi itu lebih kuat positifnya daripada negatifnya, tetapi kalau daya tarik itu lebih kuat daya tarik negatif daripada daya tarik positif. Maka kalau kita melihat bahwa banyak orang yang cenderung untuk tidak dekat dengan Allah, lebih banyak jauh dari Allah, katakanlah gitu ya. Katakanlah seperti ini aja gampangannya. Ketika Anda sendiri, ketika Anda itu ditawari oleh teman A untuk ngaji, istilahnya pengajian gitu ya, ditawari teman B untuk jalan-jalan ke mall begitu, maka yang terlintas di awal adalah apa? Senang-senang, senang-senang, ya. Kenapa? Karena daya tarik keburukan itu lebih, bukan saya mengatakan bahwa ke mall itu buruk, enggak, tetapi kesenangan. Daya tarik ini lebih pada lebih kuat gitu ya, keburukan daripada kebaikan. Maka kita sebagai manusia supaya potensi positif kita lebih dominan, maka ya kita perkuat potensi positif kita itu sehingga potensi positif itu akan muncul menjadi sesuatu bukan potensial lagi tapi menjadi aktual dalam diri kita. Sebagaimana Muhammad Abdul itu juga mengatakan bahwa nafas jiwa manusia itu pada hakikatnya mudah melakukan hal-hal yang baik. Ya, mudah melakukan hal-hal yang baik. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah itu untuk melakukan kebaikan, begitu ceritanya. Nah, berkenaan dengan ini pula ternyata an-nafas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-qalbun, yang kedua adalah al-aql, dan ketiga adalah an-nafas. Apa? Al-qalbun, hati manusia. Di mana letaknya hati? Kalau hati secara fisik ya hati, gitu ya. Kalau hati secara enggak fisik ya di sini. Ketika Anda khawatir, ketika Anda merasa takut, apa yang terjadi? Yang Anda pegang mana? Masa Anda pegang hati di sini? Enggak. Yang Anda pegang kan yang dedek mana? Yang gemetar mana? Yang gemetar adalah ini. Ya. Nah, kolb akal dan ada akal pikiran. Kemudian ada nafsu. Nah, berbicara dengan al-qalbun ternyata
Al-qalbun itu artinya, qalbun itu artinya membalik, membolak-balik gitu ya, membolak-balik. Sekali senang, sekali susah. Kadang-kadang itu resah, kadang-kadang itu tidak resah. Kadang-kadang itu percaya diri, kadang-kadang juga minder. Itu adalah bagian dari al-qalbun gitu ya, al-qalbun ya. Nah, di dalam surat 49 ayat 7 dikatakan, Dia Allah menciptakan keimanan dan menghiasnya dalam qalbun kamu. Artinya apa? Bahwa keimanan, ihsan gitu ya, itu ada dalam diri mana? Di dalam mana? Di dalam qalbun manusia. Ya. Kemudian di dalam surat ketiga ayat 151, kami akan menjadikan qalbun orang kafir itu rasa takut, ya. Hati orang kafir itu rasa takut. Kemudian surat 57 ayat 27 dikatakan, kami jadikan di dalam qalbun orang yang mengikuti Isa kasih sayang dan rahmat gitu ya. Kami cabut apa yang terdapat dalam qalbun mereka, rasa iri, sehingga semua merasa bersaudara. Artinya apa? Rasa dan sebagainya itu ada dalam qalbun manusia. Sehingga qalbun itu amat berpotensi untuk tidak konsisten. Makanya tadi itu membolak-balik gitu ya, berbolak-balik. Nah, dan ternyata wadah qalbun itu bisa diperbesar dan dipersempit. Diperlebar dengan apa? Diperlebar dengan keimanan, dipersempit dengan apa? Dipersempit dengan kemaksiatan. Maka kalau kita ngomong masalah qalbun itu ada 3 macam qalbun. Pertama adalah qalbun salim, qalbun yang sehat, yang penuh keimanan, yang diperlebar dengan keimanan. Kedua adalah qalbun marid, gitu ya, qalbun yang sakit, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang soleh, gitu. Kemudian qalbun mayit, qalbun orang-orang kafir. Ketika Anda memberikan peringatan atau Anda nggak memberikan peringatan, sama aja mereka nggak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam qalbun itu ternyata menampung hal-hal yang disadari. Dan qalbun berada di mana? Di dada. Sebagaimana ayat 22, 40, sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi qalbun yang berada dalam dadamu yang buta. Nah, sehingga jelas sekali kalau ayat ini bahwa ternyata qalbun itu di sini letaknya. Tapi sifatnya memang abstrak, tidak konkret begitu ya. Sebagaimana emosi juga tidak konkret kan. Kalau kita ngomong masalah emosi itu katakanlah sedih begitu ya, mana di mana letak sedih, tidak, tetapi dirasakan. Begitu pula qalbun juga seperti itu, ya. Nah, alat untuk memahami atau merenungi, dan qalbun itu adalah sebagai alat untuk memahami dan merenungi. Nah, kalau kita berbicara bahwa qalbun itu adalah tempat Allah menciptakan keimanan di dalam qalbun manusia, Allah itu menjadikan orang-orang kafir itu ada rasa takut di sana, kemudian menjadikan qalbun orang-orang yang mengikuti Isa itu ada rasa kasih sayang di dalamnya. Berarti qalbun itu kalau menurut definisi di sini terdiri di 2. Pertama adalah qalbun kognitif qalbiyah, dan kedua adalah afektif dan daya emosi. Artinya apa? Kalau berbicara tentang afektif emosi, ternyata qalbun itu wadah tempat dari emosi manusia. Mulai dari tumuk ninah, tenang, gitu ya, santun, kasar, hasad, sombong, sabar, syukur, itu ada dalam hati manusia semuanya. Dan ada yang disebut dengan kognitif qalbiyah. Kognitif qalbiyah itu berkenaan dengan daya persepsi ruhani yang sifatnya menerima, yaitu memahami hak dan ilham, gitu ya. Ada yang daya merasakan, zau, gitu ya. Daya tangkap sekaligus merasakan kehadiran yang ditangkap. Ini adalah bagian dari ilham. Ada juga tafakuh fidin katakanlah gitu ya. Memahami sebuah agama gitu ya. Dan kognitif qalbiyah itu hanya hidup pada hati yang salim, hati yang sehat saja. Ya, hati yang sehat saja. Dengan cara apa? Tazkiyatun nafas. Bagaimana tazkiyatun nafas itu nanti akan dibahas oleh teman-teman Anda di presentasi selanjutnya, gitu ya. Namun yang terpenting di sini adalah bahwa ternyata kognitif qalbiyah itu akan hidup ya ketika seseorang itu hatinya suci, hatinya bersih. Kenapa? Karena ternyata qalbun itu kalau kita ngomong seperti katakanlah kita ada lingkaran begitu ya, lingkaran bulat begitu. Coba saya share yang ini ya. Saya share screen yang coba saya ilustrasikan terkait dengan qalbun. Ya. Nah, ini. Oke. Bahwa qalbun manusia itu katakanlah seperti ini. Ya. Nah, ketika kita itu melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah
perbuatan buruk, ada titik sini, nukta hitam, 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 nukta hitam. Ketika nukta itu banyak sekali sampai gelap gulita gitu ya, sampai gelap gulita, ini disebut dengan kolbun mayit, kolbun yang mati, padat seperti batu. Dielingno gak dielingno gitu ya, diingatkan gak diingatkan sama aja. Tapi ada ketika kolbun itu gitu ya, kolbun seseorang katakanlah ya, itu juga ada yang separuh. Separuh banyak maksiatnya, separuh bersih. Ini adalah kolbun marid, kolbun yang sakit. Ya. Kemudian kolbun satu lagi adalah kolbun yang sehat, yang salim. Itu enggak ada nukta hitamnya, mungkin nukta hitamnya ada beberapa saja, tetapi tidak mendominasi. Yang mendominasi adalah tidak ada nukta di sini. Dan inilah hati yang salim. Hati yang salim inilah yang menjadikan seseorang itu bisa merasakan tafakuh fiddin gitu ya, merasakan ilham dan seterusnya. Nah, ini adalah hati yang salim. Bagaimana caranya? Ya tazkiyatun nafas. Nah, titik ini, munculnya titik ini itu karena kemaksiatan. Semakin kita banyak maksiat, semakin banyak titik yang ada di sini. Semakin gelap hati kita. Semakin tidak tenang hati kita. Namun ketika kita itu menghilangkan ini, menghapus katakanlah ya, seiris gitu ya. Nah, saya coba dengan cara apa namanya, dengan ibadah tazkiyatun nafas begitu ya, mensucikan jiwa, maka ini dengan sendirinya akan hilang dan ini menjadikan diri kita menjadi tenang, mengarah kepada yang ini tadi. Oke. Nah, itulah sifat kolbun. Itulah sifat kolbun manusia. Nah, dan kolbun juga adalah sifatnya emosi. Kenapa? Karena Allah menurunkan rasa takut, kemudian kasih sayang di sana gitu ya. Kemudian berbagai macam hal terkait dengan emosi itu di kolbun manusia, hati manusia. Jadi kolbun itu adalah wadah dari sebuah emosi juga gitu. Nah, kemudian ada akal. Dalam diri manusia itu ada akal. Ada kognitif internal akliyah, kognitif eksternal akliyah. Ya, kalau kognitif internal akliyah itu di dalamnya adalah tazakur, ingat, tadabbur, merenung, ta'amul, mengamati, memaknai, tafakur, berpikir, dan ini berkenaan dengan potensi kognitif manusia. Jadi kemampuan kognitif kita seperti berpikir, kemudian menganalisa, kemudian memahami sesuatu, itu adalah bagian dari kognitif internal kita. Dan itu ada dalam diri kita. Kita diilhami atau diberikan itu oleh Allah. Ya. Kemudian ada kognitif eksternal akliyah. Ini apa? Berkenaan dengan panca indera yang menangkal. Jadi ketika panca indera, ketika kognitif eksternal akliyah ini berfungsi, katakanlah mata Anda berfungsi gitu ya, kemudian pendengaran Anda itu berfungsi, maka Anda bisa melakukan, bisa jadi Anda akan lebih mudah untuk istilahnya kognitif internal akliyah itu akan lebih mudah untuk melakukan itu. Kenapa? Karena fungsi-fungsi di sini berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi kognitif internal akliyah, persepsinya nggak salah dan seterusnya. Coba kalau seandainya Anda itu kurang bisa mendengar gitu ketika ada orang berbicara, maka kemampuan kognitif Anda dalam menangkap itu juga akan terbatas, begitu. Nah, inilah yang digunakan, bahwa inilah juga akan mempengaruhi manusia dalam kehidupannya. Namun tidak hanya ini gitu ya, kolbun itu juga akan sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena di dalam merasakan, merenungi, kemudian memahami hakikat dari sesuatu, memahami sebuah istilahnya manfaat dan mudarat dari sesuatu gitu ya, tadabbur, katakanlah Anda apa namanya benar-benar memahami benar mengenai apa namanya sebuah fenomena, Anda bisa mengambil pelajarannya berdasarkan hati Anda gitu ya, hati nurani Anda. Karena kolbun Anda itu salim, maka perilaku Anda juga akan mengarah ke sana. Tetapi ketika seorang itu tidak bisa memahami karena kognitif kolbianya itu bermasalah, maka yang terjadi dia dalam kognitif internalnya bagus, eksternalnya bagus, tapi ketika kognitif kolbianya itu bermasalah, maka bermasalah juga perilakunya. Bisa jadi orang-orang kafir itu secara kognitif internal akliyah dan kognitif eksternal akliyah juga bagus. Bagaimana dia menganalisis sesuatu, tetapi kolbiahnya nggak bisa, sehingga apa? Nggak bisa menerima yang namanya konsep ketuhanan, ya, konsep ketuhanan, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke pembahasan kita terkait dengan ini, ternyata manusia itu diilhami ini. Jadi selain emosi, ternyata manusia itu juga punya kognitif kolbiah.
gitu ya. Selain itu juga punya akliyah. Dan yang terakhir adalah manusia itu punya nafsu, gitu ya. Bukan nafas berarti jiwa di sana, tapi nafsu, gitu ya. Nafsu, gitu ya. Di sana ada isinya adalah al-ghadab, kemudian al-sahwah. Al-ghadab itu kemarahan, as-sahwah itu adalah sahwat, rasa senang, gitu ya. Al-ghadab itu diartikan daya untuk menghindari sesuatu yang membahayakan atau menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. Kemudian as-sahwah itu daya untuk merebut dan mendorong pada hal yang memberikan kenikmatan. Jadi ketika an-nafsu ini dan ghadab itu lebih diartikan sebagai kemarahan yang sangat luar biasa juga bisa jadi gitu ya, kemarahan. Sehingga ketika mana yang lebih dominan manusia, perilaku jiwa manusia an-nafas ini gitu ya, an-nafas gitu perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya, perilaku manusia dengan manusia yang lainnya itu dipengaruhi yang pertama adalah nafsunya seperti apa, apakah ini yang mendominasi, ya, apakah kesenangan itukah yang mendominasi dalam diri manusia, pengen senang-senang tok begitu, apakah al-akal itu rasionalitas yang mendominasi dalam diri manusia, ataukah qalbiyah yang mendominasi dalam diri manusia, ataukah gabungan di antara ketiganya ini. Inilah yang mempengaruhi perilaku manusia sehingga manusia ada yang berperilaku baik, ada yang berperilaku buruk, ada yang semangat, ada yang enggak semangat, ada yang memiliki motivasi yang tinggi, ada yang tidak, ada yang pandai bersyukur, ada yang tidak. Itu tergantung dari kolbunnya, akalnya, dan nafsunya, mana yang mendominasi di antara ketiganya ini. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak akan terlepas dari ketiga hal ini. Baik dari sisi kesehatan mentalnya, kemudian maka kesehatan mental tidak hanya diukur menggunakan akliyah saja, tetapi tidak diukur menggunakan afeksi saja, tetapi diukur juga menggunakan kognitif kolbiyah saja, juga kognitif kolbiyah ataukah nafsu juga dipertimbangkan untuk melihat apakah manusia itu sehat mental atau tidak. Sehingga terapi-terapi yang diberikan itu tidak hanya pada mengarah pada kognitif eksternal internal saja, ya, terapi kognitif saja atau terapi emosi saja, tetapi juga pada terapi kolbiyah juga. Ya, terapi ruhiyah juga di sana. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan semuanya dalam diri manusia. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena ini ada dalam diri manusia. Inilah makna jiwa atau konsep jiwa menurut perspektif Al-Quran. Oke? Nah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa ternyata memang manusia itu diciptakan oleh Allah adalah ciptaan yang paling baik. Diberikan kolbun di dalamnya, diberikan akal untuk berpikir, gitu ya, kolbun untuk memahami dan merasakan, gitu ya, menyadari dan merasakan, kemudian akal untuk berpikir, gitu ya, kemudian di sana juga ada as-sahwa, kalau kita bisa mengendalikan sahwat, gitu ya, kesenangan yang ada dalam diri kita, maka itu akan menjadi lebih baik. Kesenangan tidak perlu dibuang jauh-jauh, tidak perlu diabaikan, tetapi juga diberikan porsi yang tepat, gitu ya. Kolbun juga dipakai untuk mempertimbangkan apakah yang nantinya perilaku Anda itu mengarah pada keseluruhan syahwat atau tidak, kesenangan atau tidak, itu kolbun nanti yang berbicara di sana. Dan akal pikir Anda akan membantu menganalisa baik buruk dari perilaku tersebut, gitu ya. Sehingga ketiga hal ini adalah konsep jiwa yang ada dalam diri manusia. Sehingga dalam diri manusia itu ada kolbunnya, ada akalnya, ada juga nafsunya. Begitu pembahasan terkait dengan jiwa manusia menurut perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan, gitu ya. Silakan kita diskusi. Mudah-mudahan semua apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah bagi kita semuanya dan membawa bermanfaatan yang baik bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.